Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik bersama kami sebagai supervisor, coach, dan coachee. Saya Imam Mansur, SE dari SMP Negeri 1 Atap 2 Bolano Lambunu di sebelah kiri saya. Saya Eryani SPD dari SMP Satap Negeri 2 Bolano Lambunu. Sebelah kanan saya Nikita Sanjasi dari SMA Negeri 1 Jepara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Selamat sore Bu Eri. Sore, Pak. Sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini dalam proses coaching yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Sebagai observer, saya pada hari ini akan menyampaikan beberapa hal terkait pada kegiatan coaching hari ini. Kebetulan Ibu Eri pada hari ini bertindak selaku coach. Yang pertama, saya akan menggali lebih dalam atau berdiskusi tentang rubrik penilaian yang akan Ibu pakai pada coaching pada kesempatan hari ini terhadap coaching. Jangan sampai lupa bahwa itu hal yang penting yang harus Ibu sediakan, yang harus Ibu lengkapi supaya apa-apa yang disampaikan oleh coach bisa diterima dengan baik oleh coachee, dan sebaliknya apa yang disampaikan oleh coachee bisa Ibu Eri gali lebih mendalam sebagai coach sehingga bisa melahirkan ide-ide baru untuk rekan siswa. Selanjutnya Bu Eri, saya mencoba bertanya pada kesempatan kali ini yang Bu Eri sebagai coach, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Eri kembangkan pada coaching kesempatan kali ini? Baik, Pak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam proses coaching itu ada 3 kompetensi inti yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh. Terus yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga bagaimana seorang coach mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coachee. Seperti itu, Pak. Yang itu sih yang saya ingin kembangkan, dan saya rasa ketiga hal ini penting untuk digali atau penting untuk dikembangkan dalam proses coaching. Baik, tiga kompetensi yang Ibu Eri ingin kembangkan, diantaranya present, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan menyampaikan pertanyaan berbobot pada si coachee. Itu dari 3 kompetensi yang akan Ibu Eri kembangkan. Dari ketiga kompetensi yang Ibu Eri kembangkan itu, adakah satu kompetensi yang lebih spesifik lagi yang akan Ibu Eri kembangkan, atau ketiga-tiganya itu Ibu Eri anggap penting untuk dikembangkan? Ya, seperti yang tadi saya katakan, Pak, ya, kalau misalnya ditanyakan ada tidak di antara ketiga ini yang ingin digali dari seorang coach. Kalau di antara ketiga ini sih, kalau harus memilih satu, Pak, ya, saya akan memilih mengajukan pertanyaan berbobot. Karena saya anggap ini bagaimana seorang coach mengajukan pertanyaan berbobot itu bagaimana nanti dia merespon jawaban dari coachee. Jadi kalau misalnya coachnya tidak merespon dengan bagus, otomatis tidak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tapi secara keseluruhan, Pak, ya, ketiga kompetensi ini harus dikembangkan dalam proses coaching. Oke, jadi Ibu Eri menganggap bahwa ketiga ini sama pentingnya, tetapi akan lebih penting lagi
kalau kompetensi yang Ibu sebutkan yang satu tadi Iya. akan lebih penting lagi ketika akan dibahas lebih spesifik lagi untuk meningkatkan ide-ide baru Iya. yang dari psikoci. Iya, betul Pak. Baik Bu, untuk selanjutnya Ibu bisa merasakan atau bisa menaruh keberhasilan atau indikator apa yang Ibu bisa terangkan sama saya ketika kompetensi itu bisa dikembangkan sesuai dengan tujuan. Kalau menurut saya Pak ya, kalau indikatornya bahwa saya berhasil menerapkan ketiga kompetensi coaching ini ketika klien saya atau si coach ini bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Jadi itu indikatornya sih Pak kalau menurut saya. Oke, baik Bu. Untuk sementara waktu cukup sekian. Saya menggali apa yang menjadi rencananya Ibu. Kita lanjut pada proses coaching dan nanti setelah proses coaching kita sambung kembali. Iya, siap Pak. Terima kasih banyak Pak Imam. Makasih Bu Edi. Selamat siang Ibu Sarmiasi. Selamat siang Ibu Ariani. Sehat Bu? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Sarmiasi ya sudah mau datang. Kemarin Ibu sudah WA katanya mau curhat-curhat nih. Nah, Iya. saya bersemangat sekali Bu hari ini. Oke, kita nggak lama Bu ngobrol-ngobrolnya, sekitar 10-15 menit saja. Jadi apa nih Bu topik obrolan kita hari ini yang Ibu Sarmiasi ingin cerita kepada saya? Begini Bu, saya ini masalah pembelajaran di kelas gitu. Kan saya habis di supervisi dan kepala sekolah. Sudah banyak yang saya persiapkan seperti RPP, media pembelajar yang lain. Tetapi rasa grogi itu masih ada Bu, seperti itu. Tapi syukurlah waktu kegiatan pembelajaran itu siswanya aktif merespon kegiatan pembelajaran. Hanya berapa item ada yang saya lupa Bu di dalam RPP itu yang namanya manusia biasa Bu ya. Pasti ada kita grogi atau gugup bagaimana, apalagi di belakang itu ada kepala sekolah yang nonton. Betul. Jadi ada berapa item di langkah-langkah RPP itu yang terlewat. Oh iya. Oke, jadi ini Ibu Sarmiasi merasa kurang begitu setelah supervisi karena melupakan beberapa step-step. Oke, baik Bu. Ini karena percakapannya singkat Bu ya. Saya langsung saja, apa sih yang Ibu ingin dapatkan setelah percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan ide-ide baru, bagaimana supaya saya itu tidak lupa lagi dengan langkah-langkah pembelajaran agar pembelajaran itu sesuai dengan FPP yang saya buat Ibu. Baik. Oke, jadi Ibu Sarmiasi ingin menemukan ide-ide baru, apalagi sih yang bisa digunakan di kelas. Oke, jadi kalau misalnya tadi Ibu Sarmiasi ingin menemukan ide-ide baru ya Bu dalam proses pembelajaran. Memangnya situasi sekarang seperti apa sih Bu kalau menurut penilaian Ibu Sarmiasi sendiri? Kalau situasi sekarang sih karena mungkin kalau masalah yang dihadapi kan kita kan hidup berumah tangga gitu, baru pekerjaan di sekolah juga banyak. Jadi untuk mengingat yang begitu pasti ada yang ketinggalan Bu ya, seperti itu. Jadi ada saja yang dilupa seperti itu Bu. Oh iya. Oh ini jadi situasinya kayak antara tugas di sekolah dengan tugas di rumah terkadang ada yang terlupakan Bu ya. Baik. Situasi yang Ibu inginkan sebenarnya seperti apa sih Bu Sarmiasi? Namanya manusia kan ingin situasinya bagus Bu ya, yang sempurna lah, semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan baik di rumah maupun di sekolah kita sebagai guru. Baik. Kalau misalnya tadi Bu ya, Ibu sudah menceritakan situasi yang baik itu atau yang Ibu Sarmiasi inginkan adalah ketika kedua-duanya bisa sempurna lah begitu. Oke, jadi kalau misalnya saya memberikan skala Bu ya, skala dari 1 sampai 10. Skala sekarang berada di skala berapa nih Bu? Kalau 1 sampai 10? 6,5 Bu. 6,5. Ibu inginnya ke skala berapa? 90 lah Bu. Oh 9. Ya, 9. Oke, jadi dari 6,5 ke skala 9. Oke, sekarang mantap sekali nih Bu Sarmiasi, keren. Targetnya tinggi nih. Oke, jadi kalau misalnya
tadi posisi idealnya itu di skala 9, apa sih yang bisa membuat itu terwujud, Bu? Menurut Ibu Sarmiasi ini, apa yang bisa membuat skala 9 itu terwujud? Oh, langkah mungkin yang bisa saya lakukan, Bu, ya mungkin juga RPP saya baca secara berulang-ulang gitu. Oke. Nah, kemudian langkah-langkah yang sudah saya lupakan itu, kan ada berapa tahap yang saya lupakan, saya Iya. stabilo lah, saya kasih tanda. Kemudian lebih memperhatikan peserta didik, siapa yang aktif dan tidak aktif. Jadi kayaknya itu langkah-langkah agar yang biasa sifat lupa itu agak menipis lah, Bu, ya. Iya. Oke, jadi tadi saya sudah menangkap perbincangan tadi bahwa masalahnya bahwa Ibu Sarmiasi terkadang lupa dalam proses pelajaran langkah-langkah atau step-step dalam RPP. Nah, tadi kalau misalnya apa sih yang bisa membuat itu terwujud, Ibu Sarmiasi sudah berpikiran bahwa akan memperhatikan lagi step-step dalam RPP, membaca berulang-ulang, terus mungkin memberikan stabilo atau tanda penting pada bagian-bagian tertentu, terus memperhatikan juga keadaan peserta didik. Nah, kalau misalnya kondisinya tadi seperti itu Bu ya, apa yang Ibu Sarmiasi harus siapkan untuk mewujudkan ketiga langkah-langkah tadi itu? Apa yang Ibu harus siapkan? Kalau di RPP atau masalah lupa itu berarti yang mempersiapkan diri saya ya, Ya, secara mental Oke. siap gitu. mental Bu ya, Iya. harus disiapkan secara mental. Jadi persiapannya lebih ke diri sendiri Bu ya. Oke, keren sekali Bu Sarmiasi. Nah, apa sih yang bisa memastikan hal itu terjadi, bahwa Ibu untuk memastikan bahwa mental Ibu siap nih? Apa yang bisa membantu Ibu untuk memastikan hal itu terjadi? Kesadaran diri ya, Oh, kesadaran diri. dengan manajemen diri. Oke. Kayaknya itu Kesadaran yang bisa harus saya diri. buat agar bisa mengurangi lupa itu, Ibu. Iya. Keren sekali Ibu Sarmiasi. Oke, ini sudah di akhir-akhir Bu ya. Jadi kalau misalnya tadi yang bisa memastikan hal itu berjalan dengan baik itu otomatis ada kesadaran dalam diri sendiri. Terus ada manajemen diri juga. Jadi betul-betul semuanya berasal dari diri sendiri Bu ya. Oke. Jadi kalau misalnya setelah sesi ini Ibu ya, kan tadi sudah ada perencanaan-perencanaan nih yang Ibu sudah katakan. Apa sih gagasan-gagasan yang Ibu akan lakukan setelah sesi kita hari ini berakhir? Apa yang akan Ibu lakukan? Gagas-gagas yang saya akan lakukan itu yang seperti yang saya katakan rencana tadi itu. Iya. Yang pertama, membaca RPP secara berulang-ulang, memberi tanda, dan selalu memperhatikan peserta didik. Siap. Kapan nih Ibu Sarmiasi merencanakan hal ini dimulai? Pembelajaran berikutnya, Bu. Kalau bisa Pembelajaran. besok. Oh, keren sekali. Besok ada nggak Bu pihak-pihak yang perlu dimintai dukungan untuk membantu Ibu mewujudkan gagasan-gagasan tadi? Kayaknya tidak sih. Karena lebih ke diri sendiri Bu ya. Jadi bisa diri Iya. sendiri. Jadi kalau misalnya kalau pihak-pihak sepertinya ini ya Bu ya belum membutuhkan dukungan lebih lah dari orang lain ya Bu. Oke, bagus sekali. Nah, setelah kita bincang-bincang tadi, ada gagasan, terus ada hal-hal yang bisa memastikan hal-hal itu terjadi, terus kapan mau dimulai, Ibu Sarmiasi yakin bahwa kalau bisa besok nih Bu. Oke, itu keren Bu. Terus yang pihak-pihak yang bisa dimintai dukungan, sepertinya sampai untuk masalah ini lebih ke diri sendiri saja ya Bu. Oke, sebagai pertanyaan penutup, apa yang bisa Ibu Sarmiasi simpulkan dari sesi kita hari ini Ibu? Yang bisa saya simpulkan dari sisi ini, karena saya cukup termotivasi ya dari coach yang lakukan sama saya jadi menemukan ide-ide seperti langkah-langkah yang harus saya lakukan. Jadi kesimpulannya, saya akan melaksanakan rencana itu dan saya akan terapkan ya, seperti membaca berulang-ulang RPP, mengingat dengan baik, kemudian beri tanda stabilo, kemudian selalu Memperhatikan peserta didik. Oke, keren sekali Bu Sarmiasi. Saya menunggu nih hasil pelaksanaan gagasan-gagasan Ibu Sarmiasi nanti. Saya mau kita ketemu lagi Bu ya setelah obrolan kita hari ini. Terima kasih Bu Sarmiasi. Sama-sama Ibu Riani. Oke, selamat sore Bu. Selamat sore. Oke, baik Bu Eri, sangat luar biasa tadi proses
coaching yang sudah saya simak dengan rekan Ibu Sarmiasi memberikan sebuah inspirasi untuk saya dan rekan-rekan guru yang lain untuk senantiasa menjalin kemitraan antara satu rekan sejawat dengan rekan yang lainnya. Terima kasih Pak. Baik, di akhir supervisi akademik coaching pada kesempatan kali ini, saya yang pertama mau menyampaikan bahwa luar biasa apa yang sudah Bu Eri lakukan sebagai coach, sudah memenuhi langkah-langkah pada setiap tahapan alur tirta. Jadi dalam alur tirta penyampaian tujuan, dalam alur tirta identifikasi masalah yang dihadapi oleh coach, kemudian melaksanakan rencana aksi sampai pada tanggung jawab, alur tanggung jawab. Di sini saya mencatat beberapa percakapan yang sungguh menarik bagi saya tadi. Sebagai coach, Bu Eri bisa menanyakan situasi yang dihadapi pada saat itu oleh coach, sehingga secara sadar, secara internal si coach ini bisa menyampaikan konklusi atau solusi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Seperti yang sempat saya kutip bahwa si coach dalam menghadapi masalah pembelajaran tadi, dia lupa dengan langkah-langkah yang akan disampaikan pada tahap-tahap pembelajaran di RPP. Ya. Sehingga untuk solusinya si coach tadi akan membaca berulang-ulang langkah-langkah yang ada di RPP, bahkan akan bersedia menandai dengan stabilo tadi itu, sehingga langkah kedepannya akan menjadi bahan perhatian untuk si coach. Oke, secara mental juga si coach sudah sadar bahwa kesiapan mental juga dibutuhkan untuk pelaksanaan pembelajaran yang lebih lanjut. Sangat sungguh luar biasa proses coaching yang sudah dilakukan. Selanjutnya Bu Eri, dari percakapan coaching yang sudah saya simak tadi, kompeten indikator ketercapaian yang sudah Ibu Eri bisa jelaskan sama saya seperti apa? Kompetensi. Menyambung pertanyaan tadi di awal, Iya. Indikator keberhasilan ketercapaian daripada coaching tadi ini. Baik Pak, untuk indikator keberhasilan di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa yang saya anggap sebagai indikator keberhasilannya bahwa coach atau klien saya itu akan bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dia hadapi dengan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan, dan pertanyaan berbobot itu pula berasal dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh coach. Jadi saya underline ya, saya bold itu daripada indikator coaching yang Ibu Eri sampaikan, bahwa itu sudah berhasil Ibu lakukan pada proses coaching pada kali ini. Selanjutnya Bu Eri ya, di samping satu kompetensi yang sudah tadi tercapai pada percakapan coaching tadi itu, adakah kompetensi yang lain yang Ibu Eri coba kembangkan dalam coaching berikutnya? Ya, untuk kompetensi di proses coaching berikutnya Pak ya, saya sebagai coach selalu berusaha untuk memenuhi 3 kompetensi inti dari sebuah proses coaching, dimana tadi di awal juga saya sudah menjelaskan bahwa yang pertama yaitu saya sebagai coach akan berusaha untuk presence atau hadir penuh dalam proses coaching yang saya lakukan. Bagaimana kemudian saya merespon jawaban-jawaban dari coach, bagaimana saya memperhatikan dia tanpa dia merasa bahwa dia dijudge, atau mungkin saya labeli, atau mungkin saya berikan perbandingan dengan pengalaman pribadi yang pernah saya alami. Terus kompetensi yang kedua bahwa saya mendengarkan aktif. Bagaimana kemudian si coach merasa bahwa saya betul-betul didengarkan pada proses coaching tadi. Dan kompetensi yang terakhir yaitu bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot yang memandu. Jadi bukan menggurui atau bukan menjudge, tapi malah memandu coach untuk menemukan bagaimana kemudian dia melahirkan gagasan-gagasan yang kreatif untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Baik Bu, sangat luar biasa. Jadi prinsip coaching
yang di dalamnya ada kemitraan, proses kreatif menghasilkan ide-ide baru dan memaksimalkan potensi daripada si coaching. Alhamdulillah kalau saya simak dari awal sampai akhir tadi sudah maksimal Ibu lakukan. Dan untuk sesi ini saya akhiri sampai di sini dulu. Insya Allah kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Tetap semangat Bu Eri, berkarya dan bekerja keras. Semoga sukses. Banyak, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Bu Sarmiasi. Selamat sore Ibu Eriani. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Oke Bu ya, sore ini nanti kan Ibu akan melakukan supervisi sebagai bentuk coaching terhadap klien Ibu. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang saya sebagai pengamat ingin sampaikan kepada Ibu sebagai coach. Yang pertama Bu, terkait dengan rubrik penilaian yang harus Ibu ikuti atau nanti yang menjadi pemandu selama Ibu menjalani proses coaching dengan coaching. Jadi kalau boleh Bu ya, sesuai dengan alur kita, dengan memperhatikan nanti kehadiran penuhnya Ibu, terus bagaimana Ibu nanti mengajukan pertanyaan berbobot serta mendengarkan aktif. Seperti itu Bu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bu nih ya. Kompetensi coaching apa sih Bu yang ingin Ibu kembangkan nanti di proses coaching dengan klien Ibu? Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah hadir di sini Iya. sebagai profesornya saya dalam nanti akan melakukan coaching. Kompetensi yang ingin saya kembangkan di coaching ini diantaranya yang pertama saya akan berusaha untuk hadir penuh atau present. Iya. Kemudian mendengarkan secara aktif. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan pertanyaan berbobot kepada si coaching saya nanti. Oke, baik Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu ya. Ada nggak sih bagian kompetensi mana Bu nih yang secara spesifik yang ingin Ibu Sarmiasi observasi nanti di proses coaching dengan coachingnya? Harapan saya ini di rencana aksinya si coaching supaya si coaching ini bisa menampilkan rencana aksinya dari pengalaman-pengalaman yang si coaching sharing sama saya. Oh iya. Oke, sebelum melakukan coaching, pertanyaan terakhir Bu nih, yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan sebentar dari proses coaching yang berlangsung dengan klien, mungkin ada indikator-indikator apa saja sih yang menjadi tujuan pengembangan Ibu Sarmiasi? Yang menjadi indikator Ketercapaian. ketercapaiannya ini saya harapkan ini yang bagaimana kita bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan dari si coaching ini. Jadi bagaimana kita bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan dari si coaching. Iya, dengan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu ya. Oke, baik Bu. Untuk apa nih kegiatan kita sebelum supervisi, sebelum coaching nanti ini saya rasa cukup dulu. Nanti kita ketemu lagi Bu setelah proses coachingnya selesai Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Selamat Bu. bertugas Bu ya. Oke, terima sebagai kasih, Bu. coach. Terima kasih Bu Sarmiasi. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih. Selamat sore Pak Imam. Selamat sore Ibu Sarmiasi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, baik, sehat. Dari kemarin Bapak telepon saya katanya ada mau diceritakan. Kira-kira apa sih topik hari ini yang akan diceritakan sama saya Pak? Bu, waktu kemarin saya telepon Ibu itu ada beberapa hal yang saya anggap masih mengganjal dalam hati saya tentang pembelajaran saya masuk kelas kemarin. Nah, sebenarnya sudah saya anggap sudah bagus sih, cuma ada hal-hal yang membuat saya itu merasa gimana gitu ketika saya melihat anak-anak itu tidak 100% bisa aktif di dalam kelas gitu, sehingga saya ingin konsultasi sama Ibu, mau bincang-bincang untuk bisa membuat suasana kelas itu bisa lebih aktif lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Begitu Pak ya, bagus sekali Pak. Jadi Bapak ingin pembelajaran nanti
pembelajaran berdiferensiasi. Di dalamnya ada masuk diferensiasi konten dengan diferensiasi proses. Hasilnya sudah puas sih, tetapi belum begitu memuaskan gitu. Sudah puas tapi belum begitu memuaskan. Intinya ada hal-hal yang saya anggap belum maksimal saya lakukan. Olehnya itu dalam dialog kali ini saya ingin berbagi kegalauan saya bagaimana saya bisa membuat kelas saya itu lebih aktif dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi, Bu. Berarti ini lanjutan cerita kita yang minggu lalu, Pak ya. Iya, Bapak Bu. sudah menjalankan pembelajaran diferensiasi proses, baru diferensiasi konten, ada dua itu. Jadi kalau kita kasih rentang nilai itu pembelajaran yang telah Bapak lakukan dari diferensiasi konten dan proses itu dari nilai 1 sampai 10, kira-kira Bapak sudah berada di nilai berapa? Kalau saya bisa memberikan angka pada proses pembelajaran yang sudah saya lakukan pada saat ini, saya di angka 75, Bu, 7,5 gitu. Tapi saya belum puas gitu. Dengan angka itu saya belum puas. Saya ingin mencapai di angka minimal lah 80 atau 85 supaya keberhasilan saya dalam pembelajaran itu membuat saya merasa lebih puas dan senang gitu, Bu. Luar biasa, Pak. Padahal kalau kita lihat 75 itu sudah nilai lumayan tinggi, Pak ya. Tapi karena Bapak belum puas, Bapak ingin meningkatkan lagi supaya lebih tinggi daripada itu. Kemudian apa yang kira-kira yang menyebabkan kenapa siswa itu kurang aktif ya, padahal sudah proses kontennya sudah dilakukan, dengan diferensiasi prosesnya juga sudah dilakukan. Kalau menurut pengamatan saya sejauh ini, hal-hal yang membuat anak-anak itu kurang aktif atau masih pasifnya dia di dalam pembelajaran karena rasa malasnya, Bu. Rasa malas untuk menggali apa yang disampaikan oleh guru, apa yang didiskusikan dengan kawan. Ya, untuk mengatasi hal inilah, Bu, saya sekarang butuh teman untuk konsultasi, berkomunikasi supaya mendapatkan ide-ide segar supaya kedepannya pembelajaran lagi bisa lebih membangun ke anak-anak. Oke, jadi Bapak merasa di sini siswanya enggak malas, Pak ya. Jadi langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk selanjutnya supaya pembelajaran nanti sesuai dengan Bapak harapkan? Saya akan mencoba melakukan langkah diferensiasi proses di samping diferensiasi konten dengan cara kedepannya saya akan memetakan keinginan atau minat daripada peserta didik. Misalkan untuk anak-anak ini dia masuk pada minat membaca dalam bentuk apa gitu. Misalkan dalam bentuk cerita kah, misalkan dalam bentuk komik kah. Kemudian yang sebagian lagi saya akan misalkan anak-anak ini dia minatnya dalam bentuk audio, suara, atau visual atau bentuk gambar, sehingga kedepannya nanti saya lebih bisa untuk merangkul kebutuhan mereka sesuai minat dan keinginan daripada peserta didik, sehingga rasa malas nanti menurut saya sedikit demi sedikit akan bisa teratasi. Wah, luar biasa, Pak. Keren sekali, Pak. Bapak sini sudah mempunyai langkah-langkah ini yang akan Bapak lakukan. Seperti pertama yaitu memetakan minat siswa yang suka membaca komik dan lain sebagainya. Kemudian Bapak akan menyediakan media pembelajaran yang merupakan audio, boleh visual dan sebagainya. Oke, selanjutnya Pak, ada nggak kira-kira lagi yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran ini? Untuk meningkatkan keaktifan siswa, di samping
rencana yang sudah saya ungkapkan di depan tadi, ada kemungkinan-kemungkinan hal-hal yang bisa saya lakukan dengan mengoptimalkan fasilitas yang ada di sekolah. Misalnya, dengan adanya di sekolah misalkan perpustakaan, saya akan mencoba menerapkan sudut baca atau pojok baca. Nah, dengan pojok baca itu anak-anak akan lebih sering frekuensi atau rentang waktunya untuk bisa membaca sebagai literasi sebelum masuk di dalam pembelajaran. Dengan pengetahuan yang sudah diperoleh oleh anak-anak tadi, maka itu menurut saya sangat membantu sekali untuk proses pembelajaran di dalam kelas nanti. Oke, luar biasa Pak, luar biasa sekali, sangat luar biasa menurut saya. Langkah-langkah yang Bapak ingin lakukan selain pemetaan siswa, menyiapkan media pembelajaran sesuai minat siswa, kemudian Bapak juga ingin memanfaatkan sarana dan prasarana di sekolah seperti perpustakaan, membuat sudut baca yang bisa meningkatkan literasi siswa. Wah, luar biasa Pak. Ada kira-kira lagi Pak? Sementara waktu sesuai dengan kondisi sekolah yang ada, saya belum bisa berkata atau menguraikan langkah yang lebih dari itu karena hal ini belum terpikir di benak saya, belum terencana, tetapi hal itu masih terbuka kemungkinan untuk mengembangkan rencana-rencana yang lainnya ke depannya untuk menunjang keaktifan pembelajaran siswa, Bu. Sementara waktu saya pikir cukup 2. Oke, pertanyaannya yang selanjutnya Pak, apa yang ingin Bapak lakukan setelah diskusi ini? Yang jelas Bu, setelah diskusi panjang singkat kita ini, kedepannya saya menginginkan pembelajaran yang lebih interaktif lagi daripada pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya, dengan cara melakukan pembelajaran diferensiasi dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang disertai dengan metode-metode yang sudah kami rencanakan dan kami tambahkan untuk pembelajaran berikutnya. Oke, keren sekali Pak ya. Jadi memanfaatkan sarana-sarana kemudian dengan metode-metode yang sudah disiapkan. Nah, kapan Bapak akan memulai menerapkan gagasan yang sudah kita diskusikan tadi? Yang jelas Bu, gagasan baik, ide baik itu tidak bagus kalau ditunda. Insya Allah untuk pembelajaran besok saya ada jam. Insya Allah besok juga segera akan saya laksanakan pembelajaran itu. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada masalah ke depannya, saya minta dari Ibu juga untuk bisa membantu saya, bisa konsultasi, berdiskusi lagi bagaimana caranya memecahkan masalah yang dihadapi. Oke, luar biasa Pak. Jadi Bapak besok akan mulai melaksanakan gagasan yang Bapak temukan tadi. Kemudian Bapak juga sudah menyebutkan tadi bahwa nanti dengan siapa, dengan saya Pak ya, untuk melibatkan supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira siapa lagi Pak yang akan membantu Bapak? Yang jelas semua rekan sejawat, saya berharap bisa saling bantu membantu, saling dukung mendukung, saling memberikan motivasi untuk semua keberhasilan pembelajaran. Bukan hanya pembelajaran saya saja dalam kelas, tetapi pembelajaran guru yang lain, mapel yang lain. Karena keberhasilan pembelajaran itu menurut saya adalah keberhasilan satu sekolah, termasuk kepala sekolah. Luar biasa Pak, mantap sekali. Nah ini kita langkah ke pertanyaan terakhir Pak ya. Kira-kira apa kesimpulan diskusi kita pada pagi? Bisa saya simpulkan, kesimpulan kita pada diskusi kali ini Bu sangat luar biasa. Saya sendiri merasa tercerahkan oleh hasil diskusi kita. Saya merasa ada ide-ide baru yang segar yang muncul dari dalam pikiran saya, sehingga nanti insya Allah ke depannya
saya nggak ragu lagi untuk bisa menerapkan pembelajaran yang lebih efektif, yang lebih atraktif, menarik dan aktif di dalam kelas. Oke, luar biasa sekali Pak. Terima Saya kasih, Bu. tunggu lagi, nanti siapa tahu kita ada waktu kita bertemu lagi, Siap, kita berbincang-bincang siap. lagi. Iya. Saya mau tahu kelanjutan dari kegiatan belajar Bapak yang interaktif itu, ya Pak ya. Oke. Insya Allah, Bu. Oke, untuk hari ini cukup Ya. Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Kita ketemu lagi nih Bu, pasca supervisi. Saya tadi mengamati proses coaching yang Ibu lakukan terhadap klien, sangat luar biasa Ibu. Jadi awalnya klien atau coach yang merasa dia masih belum puas dengan pembelajaran yang beliau lakukan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Namun setelah itu di akhir proses coaching, klien sudah merasa bersemangat karena menemukan sendiri gagasan-gagasan yang Ibu pandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu keren sekali Bu Sarmiasi. Nah, sebagai umpan balik yang saya akan berikan setelah mengamati proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan Ibu, nggak banyak, hanya 2 saja yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama nih Bu nih, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching ini dan menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Potensi yang sudah saya lakukan tadi, yang seperti yang saya katakan di awal, yaitu yang pertama saya berusaha penuh dalam kegiatan coaching tersebut. Kemudian saya berusaha menjadi pendengar aktif. Kemudian yang terakhir memberikan pertanyaan berbobot. Iya, itu untuk kompetensinya Bu ya. Nah, yang menjadi indikator ketercapaian tadi proses coachingnya sendiri Ibu, menurut Ibu? Bagaimana kita dapat ya si coaching ini dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Ibu. Keren sekali proses coachingnya. Jadi di sini ada beberapa catatan Ibu yang sempat saya catat, mulai dari proses coaching yang sudah dilakukan berdasarkan alur tirta, bagaimana Ibu menanyakan tujuan, bagaimana Ibu mengidentifikasi permasalahan dari si klien, terus bagaimana Ibu memandu si klien untuk menemukan sendiri gagasan sampai meminta tanggung jawab sebagai bentuk bahwa klien harus betul-betul melakukan apa yang telah beliau rencanakan. Ini ada beberapa catatan. Terus juga coaching yang Ibu telah lakukan tadi bebas dari penilaian dan asumsi. Jadi Ibu tidak melakukan asumsi atau judging atau melabeli Bu ya si klien. Dan juga Ibu saya perhatikan fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian Ibu lontarkan kepada klien, dan klien memberikan jawaban-jawaban juga yang melahirkan gagasan solusi dari masalah yang klien hadapi. Nah, pertanyaan terakhir Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi, yang mungkin ada yang Ibu ingin kembangkan lagi di lain waktu atau mungkin di kesempatan berikutnya? Di kesempatan berikutnya saya ingin lebih mengajukan pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot lagi, dan dari pertanyaan itu akan memunculkan solusi untuk si coach sendiri. Jadi betul-betul bagaimana membantu coach ya Bu, fokusnya ke coach Bu ya. Jadi sebagai mitra, lebih kepada mitra. Oke, baik Bu Sarmiasi, keren sekali, luar biasa sekali Ibu sebagai coach. Untuk hari ini catatan-catatan saya cuma itu saja Bu, dan saya ucapkan terima kasih juga sudah mau mendengarkan hasil pengamatan saya, mau di supervisi pada proses coaching tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu. Selamat bertugas di kesempatan berikutnya dan sehat selalu. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Sore Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Hari ini Syukurlah sehat Pak ya. Luar biasa Pak. Tetap semangat ini Pak. semangat Bu. Alhamdulillah semangat, tetap semangat. Hari ini kita kan akan melakukan praktek coaching Pak ya. Iya Bu ya. Saya di sini sebagai melihat saja, baru sebagai pengamat, juga mengamati, kemudian juga menilai dari praktek coaching yang Bapak lakukan dengan Ibu Heria. Iya Bu ya.
Dari praktek coaching ini yang kita ketahui itu melalui alur kita, Pak ya. Oh iya, Yang Bu, pertama ya. tujuan, Iya. kemudian identifikasi masalah, kemudian Ah. rencana aksi, Iya. yang terakhir adalah tujuan. Mm-mm. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sama Bapak Iya. sebelum kegiatan praktek coaching ini, Pak ya. Ah. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang Bapak Imam akan laksanakan pada kegiatan coaching kita pada pagi hari? Baik Bu, pada kesempatan coaching kali ini saya mau mengembangkan kompetensi saya sebagai coach dalam hal present kepada coachee. Maksudnya saya mau mendengarkan sepenuhnya tentang apa masalah yang dihadapi oleh coachee. Yang kedua, saya akan mendengarkan secara aktif apa yang diceritakan oleh coachee untuk menggali ide-ide baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, untuk menggali ide-ide baru tadi itu, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, saya akan melakukan mendengarkan secara penuh, ya, mendengarkan secara penuh apa yang disampaikan oleh coachee, gitu, sehingga pada akhirnya saya akan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coachee, dan si coachee sendiri bisa melahirkan ide-ide baru dalam dirinya sendiri untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Itu Bu. Jadi boleh saya ulang, berarti Bapak di sini ingin mengembangkan kompetensi. Yang pertama ingin present skill, Pak ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang terakhir memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa melahirkan solusi dari si coachee itu sendiri. Iya, itu begitu. Oke, itu pertanyaan kedua, Pak ya. Kompetensi apa yang secara aktif dan spesifik yang akan Bapak lakukan? Kalau menurut saya, dari ketiga kompetensi yang saya uraikan di muka tadi, tidak ada yang tidak penting. Semuanya penting ketiga-tiganya. Tetapi dalam kesempatan kali ini, saya coba untuk lebih aktif dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada klien atau coachee saya nanti, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, si coachee bisa secara sendiri bisa membangun ide-idenya, dan ide-ide baru tadi itu bisa digunakan oleh si coachee untuk mengatasi masalah yang dihadapi, gitu. Jadi semua akan Bapak lakukan, tapi Bapak akan lebih fokuskan di pertanyaan berbobot. Oke, ya, siap, untuk begitu, melahirkan Bu. sebuah solusi. Gitu. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan dalam proses coaching ini? Indikator keberhasilan saya dalam proses coaching kali ini, saya akan melihat sejauh mana klien saya sebagai coachee tekan sejawat saya untuk bisa melahirkan ide-ide baru tanpa ada paksaan dari manapun, tanpa ada judgement dari siapapun. Ide-ide itu lahir dari proses dialog saya dengan si coachee, gitu. Sehingga apa yang dilakukan itu berdasarkan ide, sebenarnya idenya dia sendiri, gitu, tanpa bukan idenya orang lain, gitu Bu. Jadi harapannya Bapak, si coachee ini bisa melahirkan ide-idenya, Iya, dari gitu. diskusi yang nanti Bapak lakukan. Iya, Bukan betul, karena betul. dari siapa, tapi memang lahir dari dirinya sendiri, begitu Iya, Pak ya. ha-ha. Oke, untuk kali ini Pak, untuk pra supervisi ini pertanyaan saya itu saja. Siap Bu. Nanti saya persilahkan Bapak dengan Ibu Riani melakukan kegiatan coaching Oke Bu, sesuai dengan makasih. alur kita, Iya. dan saya akan menikmatinya. Siap. Jadi saya persilahkan sama Bapak melakukan. Oke, siap Bu, makasih banyak. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Nah, jumpa lagi di kesempatan kesekian kalinya untuk kita bisa bincang-bincang bermakna kali ya, bisa saya maknai seperti itu. Artinya kita kesampingkan antara istilah-istilah keren apa segala macam, yang jelas hari ini kita berdiskusi menyangkut tentang apa yang kita hadapi dan apa yang kita mau cari solusinya. Baik Bu Eri, keadaan hari ini bagaimana? Kurang baik, Pak. Masalahnya apa kurang baik, Bu Eri? Inilah Pak, makanya saya hubungi Bapak kemarin kan lewat WA, karena saya mau butuh cerita Pak, ini saya butuh solusi dari masalah yang saya hadapi. Oh begitu. Iya Pak. Kalau bisa saya tahu topik percakapan kita kali ini tentang apa ya Bu ya? Gini loh Pak, saya kan kita kan sama-sama nih lagi ikut CGP. Terus saya kok merasa di proses CGP ini kan kita dituntut untuk selalu berkolaborasi. Sementara saya pribadi Pak, ini saya cenderung kan karakter saya itu introvert, menutup diri dan agak segan untuk bersosialisasi begitu Pak. Karena waktu kita tidak terlalu banyak ya. Kebetulan saya juga nanti ada kepentingan lain ini, saya coba untuk sedetail mungkin diskusi kita ini. Yang selanjutnya apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Saya berharapnya Pak ya, setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak ini, saya setidaknya ada gambaran lah Pak, bagaimana sih nanti saya mengatur diri saya atau membiasakan diri saya untuk bisa bersosialisasi dengan orang-orang banyak layaknya teman-teman pada umumnya Pak, seperti itu. Iya. Untuk selanjutnya Bu Eri, dari cerita yang Ibu Eri sampaikan tadi, situasi yang sekarang Ibu hadapi ini seperti apa? Situasi yang saya rasakan Pak ya, sekarang ini dimana saya dituntut di CGP ini untuk sering-sering berkolaborasi dengan teman-teman. Yang terjadi itu saya kayak saya merasa kayak harus memaksa diri saya, harus keluar dari zona nyaman saya yang biasanya cenderung lebih nyaman untuk menyendiri, sekarang harus di posisi yang harus sering rame-rame, sering-sering ketemu dengan orang banyak. Seperti itu pasti kondisi sekarang. Oke, jadi Ibu tadi menceritakan bahwa introvert sifatnya Ibu, tertutup dengan orang lain, yang awalnya itu senantiasa menyendiri dalam membangun ide-ide baru, sementara sekarang dihadapkan untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara bersama-sama. Iya betul Pak. Dari percakapan kita pada hari ini, apa yang bisa membuat hal itu terwujud yang Ibu harapkan untuk percakapan kali ini? Saya kan tadi ini Pak ya, ingin lebih menata diri supaya kayak lebih setidaknya mirip lah teman-teman yang pada umumnya ketemu orang baru cepat sekali kenalnya. Kalau yang saya Pak, yang saya harapkan gitu Pak ya. Yang saya harapkan yang itu tadi, saya mau kayak mereka begitu Pak, tidak merasa canggung untuk mengenal orang baru, tidak mesti harus merasa malu atau mungkin membutuhkan waktu lama untuk kenal dengan orang baru, seperti itu Pak. Pernah Ibu coba lakukan hal yang lain? Selama ini sih Pak belum pernah. Saya merasa nyaman saja sih dengan kondisi saya yang terbiasa apa-apa sendiri. Oke. Baik Bu, untuk selanjutnya apa yang Ibu harus siapkan dalam kondisi kesendirian dalam menggali ide, sekarang dihadapkan pada ide yang dilahirkan dengan ide beramai-ramai bersama-sama. Mau tidak mau Ibu harus menghadapi hal itu kan ya. Untuk itu apa yang Ibu bisa siapkan untuk menghadapi hal itu? Yang saya harus siapkan sih kayaknya lebih ke mental Pak ya. Lebih ke mental saya yang harus siap untuk kondisi yang sekarang ini. Oke, jadi mental sepenuhnya harus siap. Iya. Bertemu dan
berkolaborasi dengan Iya. teman-teman yang beda alur pemikiran. Iya, Nah, betul, Pak. itu sangat bagus Bu, karena persiapan mental itu sangat dibutuhkan supaya kedepannya dalam mengatasi masalah bisa secara bersama-sama. Iya, Pak. Baik Bu, untuk selanjutnya jadi apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi diskusi kita pada hari ini? Iya, setelah ngobrol-ngobrol ini Pak ya, saya sih berpikiran yang pertama tadi saya kan sudah tahu nih Pak, saya karakternya introvert. Mungkin saya harus lebih membaca beberapa referensi bagaimana sih karakter introvert itu untuk bisa keluar dari zona nyamannya. Itu yang pertama nih yang saya ingin lakukan. Yang kedua yang tadi menata mental, karena mau tidak mau saya harus menghadapi situasi yang sekarang, namanya juga kita dituntut untuk berkolaborasi ya. Harus saya menata mental itu, mungkin pelan-pelan, nanti lama-lama mungkin akan terbiasa Pak ya. Baik Bu, jadi ada beberapa faktor yang sudah Ibu rencanakan dalam melakukan kegiatan atau mencari solusi dari masalah yang hadapi sekarang. Yang pertama adalah mencari referensi untuk bisa bagaimana caranya bisa berkolaborasi dengan orang banyak dalam menyelesaikan masalah atau tugas, kemudian menata mental supaya siap dengan lingkungan yang beraneka ragam, dengan teman-teman yang beraneka ragam. Nah, selanjutnya Ibu, kapan hal itu bisa Ibu laksanakan? Kalau ditanya kapan nih Pak ya, seharusnya sih secepatnya. Mungkin setelah kita ngobrol-ngobrol ini saya langsung bergerak, karena tugas-tugas numpuk Pak. Mana semua tugas itu rata-rata kolaborasi. Jadi habis ini saya langsung deh Pak gerak. Baik, luar biasa. Jadi ada masalah, dapat solusi yang dianggap tepat, langsung eksekusi. Iya Pak. Oh iya. Jadi ada yang perlu dimintai bantuan untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi ini? Kalau dimintai bantuan Pak ya, ini kan cenderung ke diri saya sendiri sih. Iya, Untuk iya. sementara sih sepertinya saya akan berusaha sendiri dulu Pak ya. Bagaimana nanti tadi itu menata mental, lebih ke pribadi saya sendiri sih Pak. Baik, luar biasa Ibu Eri ini ya. Sampai detik ini jatuh pada diskusi kita dari awal sampai akhir. Jadi apa yang Ibu Eri sampaikan sudah sangat luar biasa. Jadi untuk terakhir kalinya saya mencoba bertanya atau mencoba mau menggali dari Ibu Eri apa yang bisa didapatkan dari diskusi kita pada hari ini. Iya, yang saya bisa dapatkan nih Pak dari diskusi kita sore hari ini banyak sih Pak. Mulai tadi awalnya saya merasa, tadi Bapak tanya kondisi saya kan, saya menjawabnya kurang baik Pak. Tadi awalnya saya merasa kayak tidak bersemangat lah Pak, karena merasa berbeda lah dengan teman-teman. Tapi setelah diskusi ini saya seperti menemukan titik cerah lah dari kondisi yang saya hadapi ini. Setidaknya mulai detik ini saya mulai bergerak untuk menata diri, membiasakan diri dengan kondisi yang seperti sekarang, seperti itu Pak. Baik Bu Eri, jadi apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini dari awal sampai akhir sudah panjang lebar dengan waktu yang tersedia ini, mudah-mudahan bisa menumbuhkan ide-ide baru supaya apa yang dihadapi oleh Ibu Eri yang dianggap sebagai permasalahan itu bisa segera teratasi. Amin. Jadi Bu Eri, terima kasih banyak, sangat luar biasa berdiskusi kita pada hari ini. Insya Allah kita sambung di lain kesempatan. Jangan sampai sungkan ketika ada masalah yang dihadapi. Kami rekan sejawat siap untuk membantu jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mencari solusinya. Terima kasih banyak loh Pak. Saya yang terima kasih banyak sudah membantu saya untuk menemukan titik cerah dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, terima kasih Beri. Coaching yang sudah Bapak lakukan luar biasa sekali Terima Pak. kasih. Alur ceritanya sudah kelihatan di situ. Bapak sudah menyampaikan tujuannya, kemudian sudah mengidentifikasi masalah dari si coaching, kemudian memunculkan rencana aksi dari si coaching, kemudian yang terakhir
tanggung jawab yang akan dilakukan oleh si coach. Luar biasa sekali Pak. Baru saya amati tadi juga Bapak sudah sesuai bisa hadir secara penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar yang aktif. Luar biasa Pak, sudah sangat bagus sekali. Selanjutnya untuk pasca supervisi Pak ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apa yang Bapak sudah lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Dalam proses coaching tadi, saya berusaha secara maksimal untuk preference hadir sepenuhnya, mendengarkan sepenuhnya daripada cerita coaching, agar ide-ide baru itu bisa lahir dari coaching dengan lantaran pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan. Saya bisa mengatakan hal ini sudah berhasil karena si coach sendiri sudah bisa membangun idenya untuk mengatasi masalahnya sendiri, gitu Bu. Luar biasa Pak ya. Jadi melalui pertanyaan yang berbobot yang Bapak ajukan dapat mengeluarkan atau memunculkan ide-ide yang baru bagi si coach. Luar biasa sekali. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang baru dilakukan, yang ingin Bapak kembangkan lagi berikutnya? Selain hadir secara sepenuhnya mendengarkan cerita daripada si coach tentang masalah yang dihadapi, saya mencoba untuk senantiasa mendengarkan secara aktif, mendengarkan secara aktif tanpa menjudgment atau melabeli si coach tentang apa yang sudah dihadapi. Jadi dengan cara tidak melabeli, tidak menjudgment, maka coach akan merasa bebas dalam melahirkan gagasan-gagasan, melahirkan ide-ide baru, dan itu nantinya bisa mengatasi masalah yang dihadapinya. Di samping bantuan dari saya sebagai coach dalam mengarahkan, dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ke arah hal tersebut. Biasa Pak ya. Jadi Bapak lebih mengembangkan menjadi seorang pendengar aktif ya. Jadi pendengar aktif, tidak melabeli dari si coaching, sehingga si coaching bisa memunculkan ide-ide yang baru sehingga dapat menyelesaikan solusi, mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Luar biasa sekali Pak. Jadi pertanyaannya sudah cukup untuk kegiatan kita hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih. Semoga selalu sehat dan tetap semangat Pak ya. Oke, selamat Bu. sore Pak. Selamat sore Bu.